Yo guys, dari 11 narasi yang akan berjalan di dalam siklus bull runs yang sudah mulai berjalan kali ini, sahabat Black Cuan, ada dua narasi kripto yang lebih menjanjikan. Yang pertama itu adalah narasi GameFi, kemudian yang kedua itu adalah Artificial Intelligence. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita akan berbicara mengenai kenapa GameFi dan kenapa AI kripto naratif yang akan kita fokuskan berbicara di sini, atau saya katakan lebih menjanjikan daripada narasi-narasi yang lainnya. Saya tidak mendowngrade atau men-underestimate dari narasi-narasi yang lain seperti DePIN, kemudian ada DeFi, kemudian ada RWA, segala macam seperti itu. Saya tidak seperti itu. Saya tidak menganggap mereka lemah seperti itu atau returns-nya lemah atau kurang kuat seperti itu. Karena begini, sahabat Black Cuan, saya menilai di sini bahwa dua narasi ini itu lebih gampang diterima dan lebih cepat populer menurut saya. Ini pandangan pribadi saya. Jika kalian punya pendapat yang lain, ya silakan dikomentari di video kali ini. Akan tetapi sebelum ke sana, teman-teman, kita berbicara sedikit mengenai bull runs dari si Bitcoin-nya sendiri di sini. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kalau misalnya siklus ini tidak berjalan sesuai dengan plan, sesuai dengan rencana, kenaikan harga si Bitcoin-nya, maka kita tidak bisa juga melihat altcoin season, apalagi bull run season itu terjadi, sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, yang pertama kita bicara di sini dulu mengenai funding rates dari si Bitcoin yang kelihatan bullish. Jadi untuk suku bunga pendanaan si Bitcoin-nya sendiri di sini itu sudah mulai hijau-hijau tebal seperti yang kita lihat di sini, dan ini pernah terjadi di awal 2021 ataupun di akhir 2020, terutama pasca halving pada saat itu. Jadi sahabat Black Cuan, yang hijau tebal-tebal ini adalah wilayah-wilayah di mana orang-orang yang long itu, orang-orang pasang long itu terjadi, dan sentimen di pasar ini sangat positif karena ekspektasi para investor itu terjadi kenaikan. Dan kita sudah lihat ada satu candle tembus atap seperti di update saya yang sebelumnya. Tembus atap dengan satu candle. Dan kita telah menutup untuk Bitcoin ya. Kita telah menutup 1 bulan itu dengan satu candle besar. Luar biasa si Bitcoin ini. Kemudian yang mendrive juga salah satunya di sini, karena kita tahu retail ini masih belum masuk sampai sekarang ini. Yang mendrive di sini salah satunya ada juga di komentar Black Cuan yang mengatakan seperti ini. Oh, ini karena ada BlackRock Bank. Ya, saya setuju juga ya sebagian dari hal tersebut dalam hal ini, karena ini sudah 4% dari semua Bitcoin itu sudah dikoleksi nih oleh Bitcoin ETF. Dan mereka ini not slowing down, guys. Mereka mempercepat, semakin mempercepat mereka ini. Artinya, kebutuhan untuk membeli Bitcoin sebelum halving ini menurut saya itu akan dipercepat sedemikian rupa karena setelah halving yang akan terjadi itu adalah supply shock, di mana jumlah Bitcoin itu akan semakin langka, semakin sulit didapatkan karena para miners hanya akan mendapatkan setengah dari yang dia tambang di sebelum halving. Kemudian sahabat Black Cuan, Bitcoin Spot ETF ini untuk bannernya saja itu sudah semakin masif ini edukasinya ataupun advertise-nya itu, pengiklanannya itu sudah ada di Wall Street, bannernya mereka ini. Jadi orang-orang yang lewat di Wall Street itu sudah mulai melihat nih, apa nih Bitcoin, minimal dia akan bertanya seperti itu, terutama bagi orang-orang yang belum kenal si Bitcoin. Kemudian sahabat Black Cuan, apabila kita memperhatikan di sini mengenai altcoins yang kita bicarakan, jadi kalau Bitcoin-nya lancar sahabat Black Cuan, bull runs-nya lancar seperti yang terjadi di 2021, guys, altcoins itulah yang paling gila returns-nya menurut saya apabila kita mengaca kepada yang terjadi di 2021. Sementara untuk saat ini, altcoins market cap di sini yang mengecualikan Bitcoin ini sudah spike juga dengan satu candle besar di sini untuk yang mingguannya, sahabat Black Cuan. Dan kita juga mesti ingat ya, meskipun seoptimis apapun kita di sini, jangan sampai kita kena gocek. Artinya bisa aja di sini terjadi semacam koreksi gitu kan. Kita tidak tahu kapan, dan saya pun tidak tahu kapan itu akan terjadi koreksi. Mungkin dia akan terjadi
kenaikan dulu lagi mungkin di dalam beberapa minggu ke depan baru setelah itu koreksi atau mungkin besok pagi setelah kita ngomong ini ada koreksi. I don't know guys, saya tidak tahu hal seperti itu. Dan ini juga kita berbicara sahabat Black Cuan bukan sebagai ahli, bukan sebagai penasehat keuangan, apalagi saya menjadi influencer, tidak. Dari awal ketika berbicara mengenai Bitcoin di sini dengan sahabat Black Cuan dari 2 tahun yang lalu, ini semacam diskusi. Jadi kalau kalian suka dengan diskusi ini, suka dengan apa yang saya sajikan di Black Cuan ini, ya kalian stay atau kalian like lah video ini. Jarang-jarang saya ngomong seperti itu, sering saya lupa sahabat Black Cuan. Misalnya minta, oh subscribe dong gitu kan. Jadi kadang-kadang saya lupa juga, karena tujuan saya itu adalah murni untuk mencari teman berdiskusi di dalam hal ini. Tetapi melalui platform si YouTube ini saja. Seperti itu sahabat Black Cuan. Kemudian sahabat Black Cuan, seperti yang saya katakan di awal tadi mengenai GameFi dan AI, saya tahu bahwa sekarang ini terjadi kenaikan juga di meme coin seperti itu. Kenapa tidak di narasi meme seperti itu? Sahabat Black Cuan, saya kurang ahli di bagian meme itu. Artinya bukan ahli yang beneran nih. Saya kurang memantau. Itu saya mau bilang tadi. Jadi saya kurang memantau yang di bagian narasi-narasi yang lain. Jadi saya mungkin terlalu fokus di sini di GameFi dan AI mungkin ya. Kalau AI-nya itu yang belakangan. Jadi kita berbicara GameFi secara serius ini, bahkan saya sering berbicara mengenai beberapa token yang GameFi di tahun 2023 akhir ya, terutama di November pada saat itu, ada Super, ada Beam yang sudah terjadi kenaikan yang luar biasa, termasuk juga Myria, termasuk juga ada beberapa juga token game seperti TLM, Sidus juga kita berbicara sahabat Black Cuan. Akan tetapi kenapa GameFi sahabat Black Cuan? Karena menurut saya di sini GameFi ini di tahun 2024 ini itu masih punya tempat yang luar biasa istimewa di dalam bull run sekali ini sahabat Black Cuan. Karena kalau kita perhatikan ke depan ini, banyak koin-koin dari GameFi ini, kita sebut saja ini, ada misalnya Axie Infinity, Decentraland, Sandbox seperti itu, dan saya anggap itu sudah large cap di dalam GameFi-nya sendiri. Dan untuk perkembangan GameFi sendiri, untuk GameFi market cap sendiri, itu dalam proyeksi yang sangat positif dalam multi years ke depan ini, bahkan sampai di tahun 2032 itu diproyeksikan akan terus terjadi exponential growth di dalam GameFi market tersebut sahabat Black Cuan. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini, kita langsung to the point-nya di sini. Untuk total market cap-nya si GameFi saja itu baru berada di 23 billions. Dan ini kalau kita lihat di dalam perankingan 10 besar di market cap ini, sama dia dengan si Cardano ini pada level 23 billions. Artinya sahabat Black Cuan, untuk menggerakkan Cardano ini itu butuh dana yang cukup besar karena market cap-nya ini sudah besar. Ini juga merupakan koin yang saya favoritkan semenjak bear market dan dia sudah mendapat banyak sekali hinaan. Dan sampai sekarang ini belum bisa mengembalikan harga dirinya dia si Cardano ini. Akan tetapi saya berekspektasi, saya berharap Cardano ini akan segera mengembalikan harga dirinya yang dihina selama ini. Semoga mereka, para developernya atau investor-investor big funds ini melihat ke Cardano dan semoga juga Cardano ini ada semacam program yang bagus lah ke depannya. Dan untuk token game ini sahabat Black Cuan, saya ingin mengatakan seperti ini sebelum kita memulai ini. Artinya saya tidak sedang menyarankan sahabat Black Cuan untuk mengikuti apa yang saya beli di dalam kripto ini, di dalam market kripto ini sahabat Black Cuan. Kalian bisa melakukan riset secara mandiri. Dan dari awal ini saya katakan, sejak saya bicara tentang Beam Super First ya, itu saya tidak menjanjikan akan naik habis-habisan, tapi mari kita lihat secara sama-sama. Seperti itulah saya katakan di sini, bahwa resiko yang ada di dalam token game ini besar. Besar resikonya. Jadi apabila kalian misalnya ini membeli beberapa token game di sini, di dalam GameFi ini, yang narasi GameFi ini, kemudian terjadi koreksi sampai 10-20%, dan kalian merasa bahwa, wah ini parah ini. Jadi itu yang saya hindarkan sahabat Black Cuan dalam hal ini, supaya tidak mengikuti apa yang saya beli di sini, karena naik turunnya atau volatilitasnya itu lebih kencang di dalam aset-aset yang seperti ini.
Sementara di Bitcoin pun ataupun di Ethereum pun itu ada volatilitas, tetapi tidak sekencang yang terjadi di dalam market cap kecil ini. Kita ambil Gala misalnya, Axie Infinity misalnya, atau Ronin. Ronin yang pada saat ini sedang turun, sahabat Black Cuan. Apabila kalian tidak siap mental melihat penaik turun seperti ini, menurut saya lebih baik bermain di Bitcoin ataupun di Ethereum, atau minimal di FX, Chainlink ataupun Solana. Seperti itu, sahabat Black Cuan. Dan dalam hal ini Ronin menurut saya itu merupakan proyek yang bagus dengan market cap yang sekarang ini ya belum balik-balik dan masih di bawah 1 billion, masih di 810 juta seperti itu, sahabat Black Cuan. Saya berekspektasi setahun ke depan atau minimal di akhir tahun 2023 ini pertengahan lah kita bilang setelah halving, Ronin punya progres yang bagus menurut saya di sini, sahabat Black Cuan. Kemudian, meskipun kita ini lihat ini berisiko, saya tidak tahu ini akan berhasil atau tidak, tetapi returns yang saya lihat ke depan ini di dalam GameFi itu besar. Itu yang saya mau bilang dari tadi ini, hampir aja saya lupa. Oke, sekarang itu ada Myria, sahabat Black Cuan. Ini sudah berkali-kali kita bicara. Myria adalah proyek infrastruktur di dalam gaming. Dan dia ini berada di ekosistemnya ETH, Ethereum. Sama juga seperti Ronin. Dan ini proyek yang baru. Kalau Ronin itu sudah ada, bahkan dia ini merupakan bagian dari infrastruktur ya. Dipakai oleh Axie Infinity dan beberapa game lainnya. Termasuk juga selain itu, yang real itu, yang pakai Ronin itu adalah Pixel. Dan Pixel ini kita terakhir berbicara di update yang terakhir, sahabat Black Cuan, karena ini juga fresh project dan ini baru sudah keluar di Binance segala macam. Teman-teman bisa lihat di mana dia marketnya seperti itu jika ingin membeli Pixel di sini. Dengan market cap baru 300-an juta, usernya itu yang bikin saya kaget gitu kan, luar biasa ini. Usernya tuh 180.000 aktif daily user, seperti itu, sahabat Black Cuan, untuk sebuah project baru. Dan ini menarik untuk kita lihat ke depannya, koin-koin seperti ini. Kemudian ada juga Heroes of Mafia. Ini merupakan request dari kolom komentar, sahabat Black Cuan. Jadi Heroes of Mafia ini merupakan game strategi yang mirip dengan COC gitu kan, kayak Clash of Clans gitu kan. Jadi kayak ada pulau yang latarnya itu mafia, kemudian kita membangun markas di sana, kemudian bangun tembok segala macam, kemudian kita lakukan mining, menambang, ambil emas, ambil minyak, ambil batu permata segala macam, bikin strategi, kemudian kita ambil sumber daya dari musuh kita, kemudian kita perang segala macam lah. Seperti itu, sahabat Black Cuan. Jadi memang GameFi ini bikin kita ketagihan, dan apalagi kita bermain game itu dapat uang, seperti itu kan di game Mafia ini, di Heroes of Mafia ini. Jadi untuk sementara ini yang saya katakan, game Heroes of Mafia ini punya masa depan yang bagus, terutama karena dia ini fresh project dan komunitasnya juga itu besar menurut saya di sini untuk Heroes of Mafia ini, sahabat Black Cuan. Untuk market cap-nya sendiri masih di bawah 200 juta dolar. 165 juta dolar itu market cap yang cukup kecil untuk Heroes of Mafia. Jadi menurut saya market cap ini cukup besar ya pengaruhnya kalau kita lihat apabila dia terjadi kenaikan yang signifikan di sini, terutama di bawah 1 billion itu kalau misalnya dia naik sampai 1 billion saja, itu ya teman-teman bisa hitung sendiri dia akan ke berapa harga dari si Heroes of Mafia. Kemudian yang sekarang ini kita berbicara terakhir di sini adalah Artificial Intelligence, sahabat Black Cuan. Artificial Intelligence ini mungkin tidak akan terlalu detail kita berbicara, tetapi saya akan langsung ke beberapa token di sini. Ada Renders di sini yang sudah menarik sekali pergerakannya. Kita bicara ini Renders ketika harga di bawah 2 dolar, 1 dolar seperti itu, sahabat Black Cuan. Kita berbicara Renders. Kemudian ada Singularity Nets. Sahabat Black Cuan, Singularity Nets ini dalam 24 jam terakhir saja itu sudah terjadi kenaikan 21% ketika saya record video kali ini. Sahabat Black Cuan, Singularity Nets ini merupakan bagian dari narasi AI yang sangat menarik menurut saya di sini, yang dalam setahun belakangan ini saja itu sudah sangat bagus performanya dia. Dan yang terakhir di sini adalah untuk AI, itu ada yang fresh project yang sangat-sangat baru ya menurut saya di sini. PAL, PAAL, AI.
PAL ini luar biasa sahabat Black Cuan. Semenjak kita berbicara itu, dia sudah ngeri sekali kenaikannya dari PAL AI ini. Sudah naik ini dari area-area 0,15, sekarang ini sudah di 0,43. Jadi minimal itu ada 2 kali lipat lah kurang lebih untuk PAL AI. Dan karena dia fresh juga, ini fresh project, saya melihat yang fresh ini akan menarik perhatian para investor ke depan ini. Dan untuk dua narasi ini, baik GameFi ataupun AI, sahabat Black Cuan, lagi-lagi saya ingin katakan, saya tidak ada jaminan bahwa ini akan benar-benar boom 10 kali lipat, 20, 30 kali lipat. Saya tidak ada jaminan seperti itu. Ini murni diskusi, sharing opini saya. Apabila kalian suka, kalian tinggal like saja ke video ini. Kalian tidak suka, dislike, tinggalkan saja konten Black Cuan ini. Tidak ada masalah sahabat Black Cuan. Akan tetapi, menurut saya secara pribadi dalam hal ini lagi, dua narasi ini akan punya returns yang lebih menjanjikan dalam hal ini. Terutama karena ini adalah koin-koin yang masih kecil sekali dan kita pun sedang berada di early stage of bull runs, di awal sekali bull runs ini. Sementara untuk si Bitcoin-nya sendiri di sini yang sudah overheat kayaknya di sini dari pembeliannya, akan tetapi perlu juga kita ingat di Bitcoin itu bisa terjadi pergerakan yang tetap liar sahabat Black Cuan. Jadi kalau kalian bertanya, apakah keluar dulu dari market, kemudian kita tunggu koreksi? Menurut saya itu langkah yang salah sahabat Black Cuan. Sebaiknya, menurut saya, apabila kita sudah kadung masuk ke market ini, dan kita juga sudah gunakan uang dingin, artinya uang yang kalau apa-apa terjadi itu kita bisa tahan emosi kita sahabat Black Cuan. Lebih baik kita nunggu halving, kita nunggu 1 bulan, 2 bulan setelah halving sampai dia all time high baru dibentuk nanti itu seperti itu sahabat Black Cuan, ya kita keluar pelan-pelan lah mulai dari sana. Seperti itu saya melihat dari perspektif untuk long terms di dalam investasi ini. Dan lagi-lagi ini bukan financial advice, kita bisa saja kehilangan uang kita dan saya secara pribadi juga sudah pernah mengalami hal tersebut. Ya salah satu contoh Luna Classic nangis, biarpun kita nangis nggak bisa balik juga uang. Ya seperti itulah resiko yang bisa terjadi di sini sahabat Black Cuan. Jadi saya ingatkan untuk tetap melakukan riset secara mandiri. Dan untuk sisanya kita let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.